Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penyelamat Jumbo Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Michael Muludin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah saja. Saudara, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Saudara-saudara, mari pada kali ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya, saudara. Ya, dalam ayat ini khususnya bagian B ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama, bahwa tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Dari ayat ini saya memberikan satu tema. Tuhan berkuasa menjaga kita tetap berdiri. Haleluya. Saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan perikop ini berbicara tentang jangan menghakimi. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan kebanyakan manusia, orang, ya. Lebih mudah menghakimi. Lebih mudah menghakimi. Tapi firman Tuhan menyatakan di sini jangan saling menghakimi. Tuhan ingin supaya kita tidak melakukan seperti itu. Jangan menghakimi. Saudara-saudara, apalagi pada saat-saat ini kita hidup di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19. Saudara, ya. Tidak boleh saling menghakimi. Yang Tuhan inginkan itu saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan, saling tegur sapa, saling membantu. Ya, saudara, jangan saling menghakimi. Wah, terlalu mudah orang melakukan atau menghakimi, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi betapa sulitnya hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya. Betapa sulitnya. Karena tidak ada orang satupun yang tidak terdampak. Semua terdampak dari pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Nah, tapi firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan berkuasa menjaga kita untuk tetap berdiri. Apalagi menjalankan kegiatan kita di tengah-tengah wabah virus corona ini.
Saudara, pengusaha juga terdampak. Coba bayangkan, usaha apa yang tidak terdampak? Ya mungkin ada, tapi hanya beberapa. Ya, saudara. Betapa sulitnya orang melakukan kegiatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semua serba dibatasi. Karena itu cara untuk memutus rantai wabah ini. Ya. Saudara, coba kita lihat. Mau usaha apa di tengah-tengah kondisi seperti ini? Usaha perhotelan banyak yang ditutup karena wabah ini. Traveler banyak yang ditutup, tempat wisata, usaha makan, kuliner banyak yang ditutup. Saudara-saudara, ini dampaknya luas sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya itu saja, orang mau beribadah di gereja saja sudah tidak diperkenankan untuk berkerumun orang banyak. Makanya pemerintah menganjurkan kita untuk tetap ibadah di rumah. Saudara-saudara, ya. Sulit, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Ia berkuasa, Tuhan berkuasa menjaga supaya kita tetap berdiri. Kalau usaha saudara, bisnis saudara sampai hari ini tetap berdiri, itu karena Tuhan yang berkuasa menjaga bisnis saudara. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Kalau pelayanan saudara masih tetap berdiri di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, itu karena ada Tuhan yang menjaga pelayanan saudara untuk tetap berdiri. Haleluya. Saudara. Jadi sesungguhnya yang harus kita lakukan di tengah-tengah COVID-19 ini, kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan yang berkuasa untuk menjaga supaya kita tetap berdiri, supaya bisnis kita tetap berdiri, supaya rumah tangga kita tetap berdiri, supaya pelayanan kita tetap berdiri. Karena kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, saudara, Amsal itu katakan, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi kalau kita hidup di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, yang serba dibatasi oleh karena keadaan, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan supaya kita tetap produktif, supaya kita tetap produktif. Saudara, itu bersyukur bagi saudara yang masih tetap berdiri di dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang goyah imannya, goyah usahanya, bisnisnya, saudara, ayo
mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang berkuasa menjaga supaya kita tetap berdiri. Dia akan memberikan hikmat kepada saudara untuk bagaimana melaksanakan kegiatan kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Saudara-saudara, kemudian Bapak Ibu, kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Kalau Tuhan berkuasa untuk menjaga kita tetap berdiri, karena Dia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kita, Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Saudara, ini jadi marilah kita datang mendekat kepada Yesus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang serba dibatasi kegiatan kita, supaya kita tetap produktif. Kita mau datang kepada Tuhan yang berkuasa untuk menjaga supaya kita tetap berdiri, supaya bisnis kita tetap berdiri, supaya pelayanan kita tetap berdiri. Dia berkuasa meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara, jangan patah semangat, jangan putus asa. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat produktif di tengah-tengah wabah virus corona ini. Saya percaya apa yang Bapak Ibu alami saat ini, dalam keadaan bagaimanapun, Dia berkuasa untuk membuat Bapak Ibu tetap berdiri. Usahanya tetap jalan berdiri. Apapun kegiatan saudara, Tuhan berkuasa untuk tetap menjaga supaya kita tetap berdiri. Ayo, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan berkenan melawat saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami meyakini akan firman-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih tetap berdiri, kalau sampai hari ini bisnis kami, usaha kami masih tetap berdiri, kalau sampai hari ini pelayanan kami masih tetap berdiri, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa menjaga supaya kami tetap berdiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, uluran tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang goyah usahanya, yang mungkin sedang goyah bisnisnya, yang mungkin sedang goyah imannya. Biarlah kiranya Engkau hadir di sana, memberikan kekuatan hati di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan tegakkan kembali supaya mereka berdiri teguh dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pemirsa, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Jungko Batu, dan harapan kami saudara-saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu di-sharingkan
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau beri.